Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara warga Jemaat GKJW Kertosono. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi hari Rabu tanggal 22 September tahun 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita melalui doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, buat pagi ini kami dapat bangun, bernapas, semua hanya karena anugerah dan kebaikan-Mu. Pagi ini kami akan menerima kabar kebenaran melalui firman-Mu. Kiranya Engkau urapi, Engkau tuntun kami melalui kuasa dan Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu dapat menjadi pegangan dalam kami menjalani aktivitas hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Yang menjadi tema pada pagi hari ini terambil dari ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini kami berjudul Ojo Semoyo. Sekilas pemanggilan Yeremia untuk menyampaikan suara kenabian tanpa memaksa. Apakah memang Tuhan itu suka memaksa? Hitung-hitung dia yang punya daulat penuh. Semoga kita tidak keburu menilai dan menuduh Tuhan sok memaksa. Untuk itu, marilah kita renungkan sejenak kisah ini agar kita memiliki pandangan yang lebih benar tentang Tuhan dan kuasa-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada istilah takdir yang berarti keputusan Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Takdir itu ditetapkan sebelum segala sesuatu terjadi. Sehingga sejak perencanaan sudah masuk dalam program. Oleh sebab itu, segala kemungkinan yang terjadi atas rencana Tuhan sudah dipersiapkan masak-masak. Itulah proses pemanggilan Yeremia. Yeremia tidak bisa menolak atau menunda pengutusan dengan dalih masih muda. Itu bukan berarti yang muda yang berwibawa atau yang muda yang perkasa, atau yang muda yang bertenaga, dan lain sebagainya. Tuhan berfirman bahwa sebelum Yeremia lahir, sejak dalam kandungan, Tuhan yang membentuk, Tuhan yang memproses. Oleh sebab itu bukan alasan yang tepat menolak tanggung jawab bila semua sudah dipersiapkan sebelumnya.
Tuhan yang mengutus, Tuhan pula yang memfasilitasi, Tuhan yang menugasi, Tuhan pula yang menyertai. Tuhan itu maha bijaksana. Firman-Nya tidak pernah kembali kepadanya. Dengan sia-sia segala firman-Nya akan menjadi nyata. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam proses pemilihan penatua dan diaken, masa pelayanan tahun 2002 sampai 2024 sudah dimulai. Ada himbauan dan harapan supaya kaum muda mengisi komposisi minimal 30% dari kuota yang ada. Kiranya firman Tuhan pagi ini menginspirasi kaum muda untuk menyambut panggilan Tuhan menjadi pelayan-pelayannya sekaligus rekan kerjanya. Yakinlah para pemuda, saat Tuhan memanggil yang muda terlibat melayani, biarlah yang muda, yang perkasa, dan tetap berwibawa karena Tuhan yang memanggil. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita undur diri, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami kembali hadir menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa syukur, karena pagi ini firman-Mu telah menginspirasi kami agar kami, kaum muda-muda, agar bisa terpanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang perkasa dan yang tekun dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Begitu juga hamba-Mu berdoa bagi panitia pemilihan penatua dan diaken Daur 2002 sampai 2024. Kiranya Engkau sertai, Engkau tuntun mereka dalam memproses, memprogramkan pemilihan penatua dan diaken tersebut agar semuanya dapat berjalan sesuai rancangan dan kehendak-Mu. Bapa, sebentar lagi kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau sertai, Engkau tuntun dalam aktivitas kami hari ini agar semuanya sesuai dengan harapan dan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita undur diri, marilah kita pujikan Kidung Jemaat 357 bait 1 dan 3. Dengar panggilan Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.